Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'alumi fid dharain amin. Wa minan nasi may yunkir tasnifa itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi lan iku setengah saking manungsa. Wa minan nasi lan iku setengah saking manungsa. Man utawi wong yungkiru kang ngingkari sapa man atas nifa ing ngarang kitab wa ta'lifa lan nyusun fi hadza zamani ing dalam iki zaman alaman ing atase wong dhaharat kang pertelo ahliyatuhu apa keahliyane man wa urifas lan den weruhi ma'rifatuhu apa ma'rifate man wala wajha lan ora ana wajah iku maujud li hadzal ingkari maring iki ingkar illa tanafusa angin jor-joran baina ahlil a'sari ing dalem antarane ahli pira-pira mangsa dalam antarane ahli atau penduduk pira-pira mangsa sama dalam antarane penduduk pira-pira mangsa wa illa lan lamun ora wala wajha faman moko utawi sapane wong tasarrafa iku nasarpaken sapa man fi midadihi ing dalem mangsine man wa warakihi lan kertase man bi kitabati ma kelawan nulis barang yasha'u kang kersa sapa man min asy'arin saking pira-pira syair au hikayatin utawa pira-pira cerita mubahatin kang den menangaken au ghairi dzalika utawa liyane mangkono asy'arin au hikayatin la yungkaru iku ora den ingkari alaihi apa ing atase man. Sebagian orang juga ada yang mengingkari mengarang kitab, menyusun kitab, namanya di zaman ini, atas orang yang mempunyai keahlian untuk mengarang kitab dan diketahui memang terkenal sudah keahliannya. Untuk pengingkaran tersebut memang ya di zaman-zaman, terutama zaman sekarang ini sudah sudah kayaknya itu sudah biasa lah. Wa illa faman tasarrafa fi midadi wa raqi bi kitabi ma yasha'u min asy'arin aw hikayatin aw bahatin aw ridalika la yunkaru. Jadi macam-macam sebetulnya orang. Ulama-ulama itu ngarangnya ya juga bermacam-macam. Ada yang ngarang ilmiahnya itu berupa syair-syair. Ya. Isinya itu berupa syair kayak nadoman,
nadoman atau syair-syair. Kemudian ada yang bentuknya hikayah, cerita-cerita. Isi kitabnya itu berupa cerita-cerita ulama soleh atau cerita-cerita sahabat Nabi atau cerita-cerita nabi-nabi terdahulu, macam-macam isi karangannya itu. Tapi itu semuanya ya sesuatu bermanfaat, sangat bermanfaat, sama-sama bermanfaat. Jadi nggak harus berupa kitab seperti ini, kitab adab seperti ini, nggak. Banyak macamnya. Ada bentuknya ya syair-syair nahwu, ada bentuknya ya juga sejarah-sejarah Nabi, hikayah, cerita-cerita. Fa idza tasarrafa maka yang dalam nalikane nasarfakan sapa man. Maka yang dalam nalikane nasarfakan sapa man fihi ma ing dalam asy'arin au hikayah, dalam asy'arin au hikayah bitaswidi ma kelawan nulis barang, kelawan nulis barang yuntafa'u kang den alap manfaat, kang den alap manfaat apa bihi apa ma min ulumis syar'i saking pira-pira ilmu syariat, saking pira-pira ilmu syariat wa alatiha lan pira-pira alate ulum, lan pira-pira alate ulum faula maka iku luweh utama, maka iku luweh utama alla yungkaru yen to ora den ingkari, yen to ora den ingkari alihi apa ing atase man, alihi apa ing atase man. Amman anapun utawi wong, amman anapun utawi wong la ya ta'ahhalu kang ora ahli sapa man, kang ora ahli sapa man lidzalika maring mengkono tasnif, lidzalika maring mengkono tasnif fal ingkaru maka utawi ngingkari, maka utawi ngingkari alaihi ngatasi man, ing ngatasi man mutajahun iku den adepaken, iku den adepaken lima maring barang, lima maring barang ya tadammanuhu kang mengko apa dzalik ing ma, kang mengko apa dzalik ing ma minal jahli saking bodoh, saking bodoh wa taghriman lan bujuke wong, lan bujuke wong yakifu kang kandhek sapa man, yakifu kang kandhek sapa man ala dzalika tasnifi ing atase mengkono karangan, ing atase mengkono karangan wali kaunihi lan krana anane man, wali kaunihi lan krana anane man yudai'u iku nyanyiaken sapa man, atau ngerupekaken sama ya, yudai'u iku ngerupekaken sapa man zamanahu ing waktune man, zamanahu ing waktune man fima ing dalam barang, fima ing dalam barang lam yutskinhu kang ora ngokohaken sapa man ing ma, lam yutskinhu kang ora ngokohaken sapa man ing ma wa yad'u lan ninggal sapa man, wa yad'u lan ninggal sapa man al itqana ing ngokohaken, al isqana ing ngokohaken alladzi huwa kang utawi itqon, alladzi huwa kang utawi itqon ahra iku luweh patut, ahra iku luweh patut lahu kaduwe man, lahu kaduwe man. Seorang sudah mempublikasikan karangannya yang bermanfaat dari ilmu syariat atau ilmu alat untuk bisa
memahami ilmu syariat, maka itu lebih utama. Kalau orang tidak mempunyai keahlian untuk mengarang, karena semisal dia bodoh nggak tahu, maka tidak usah mengarang, nggak dianjurkan untuk mengarang. Nanti kayak apa karangannya? Kalau memang nggak punya keahlian, nggak punya ilmu, kok ngarang? Bukan jadi kitab nantinya lah. Jadi apa? Nggak tahu jadinya. Selain dia ya percuma ngarang kalau nggak bisa, nggak punya keahlian, nggak alim, juga dia nanti menyanyiakan waktu, malah menyanyiakan waktunya. Bukan malah dia menambah keahliannya, tak bisa. Ulama-ulama Indonesia juga banyak yang mengarang kitab, pengarang kitab. Mah Maimun juga ngarang kitab banyak. Termasuk almarhum Kiai Nawawi Sidogiri itu juga punya karangan kitab, namanya Al-Ma'man Minad Dolalah, tentang tauhid. Para habaib di Indonesia juga sebagian ada yang mengarang kitab, dan banyak di antaranya Kiai Hasyim Asy'ari punya karangan ini juga, karangan kitab. Kiai Khalil Bangkalan juga punya karangan kitab. Jadi rata-rata ulama-ulama kita itu memang bisa ngarang kitab karena memang alim, bisa ngarang kitab. Enggak semua ngarang kitab itu orang luar negeri semua, ya enggak. Orang Mekah, orang Madinah, atau orang Yaman, atau orang Syria, Sam, enggak semuanya. Orang Indonesia juga sebagian juga ngarang kitab yang memang sudah punya keahlian. Dan kalau kitabnya bermanfaat, dipakai terus, digunakan, dikaji terus. Kalau isi kitabnya itu banyak manfaatnya, bermanfaat. Sekarang ya Hasyim Asy'ari yang ngarang kitab dulu, sekarang masih kita kaji nih, masih kita pelajari, kita makna, kita ngaji. Padahal sudah dulu. Yang ngarang-ngarang kurikulum pelajaran formal itu, setelah 1 tahun ganti kurikulum, ganti yang ngarang, ganti karangan. Setelah itu ya ada yang sudah dibuat bungkus kacang, bungkus cabai, ya bungkus mie di pasar-pasar. Saya sering itu beli mie, bungkusnya itu buku LKS, bahkan itu sebagian ayat-ayat Al-Quran, ya, hadis Nabi, kadang ayat Al-Quran. Kok dibuat bungkus, gimana? Lihat ya, daripada nanti dibuat bungkus, mending dibakar saja ya. Buku LKS kalian itu daripada dibuat bungkus sama orang tuanya, mending dibakar saja. Kalau dibuat bungkus jajan, bungkus apa, itu meremehkan kalau ada ayat Al-Qur'annya. Kalau nggak ada ayat Al-Qur'annya ya terserah sudah. Tapi kalau ada ayat Al-Qur'annya atau hadis Nabi, jangan sampai dibuat bungkus-bungkus. Lebih baik dibakar saja untuk menghindari, menjaga dibuat bungkus-bungkus meremehkan, bahkan menghina Al-Quran, bisa jadi seperti itu. Nggak boleh. Jadi itu yang juga patut diperhatikan. Daripada nanti nggak terpakai sumber-amannya, atau jangan dijual lah. Biasanya penjual itu syukur orang dijual ke penjualnya menjual ke pedagang-pedagang pasar biasanya. Otomatis dibuat untuk bungkus nanti. Bungkus nasi pecel, bungkus gorengan, bungkus bumbu-bumbu. Yang dipakai ternyata LKS yang tentang
seperti pelajaran Quran hadis atau yang ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya Nabi, pas itu yang dipakai. Aduh, saya ini dapat cipratan dosanya juga siapa yang menjual nanti. Yang punya buku pertama yang dijual ke penjual, dapat dosanya juga nanti. Kok dijual sama orang penjual itu? Hanya dijual ke pedagang pasar. Nah, untuk menjaga seperti itu lebih baik daripada nggak dipakai, nggak terpakai, dibakar saja sudah yang ada ayat-ayat suci Al-Qur'annya itu untuk menjaga. Atau kalian kertas-kertas sisa kaligrafi, seandainya itu berserakan, seandainya itu nanti ada di mana-mana, seandainya nanti itu kena injak, kena itu, kena dan yang lainnya, dibakar saja. Dibakar, beres sudah. Kalau seumpamanya ingin ditaruh, dibuat arsip semisal, ingin dijaga terus, dibuat kenang-kenangan, tidak apa-apa disimpan. Seandainya nggak dipakai, sehingga nanti bisa berserakan di mana-mana, bisa kena injak orang, bisa dan yang lainnya, bisa tidak memuliakan isi daripada tulisan ayat Al-Qur'an atau hadis tersebut, lebih baik dibakar. Ya. Itu yang penting untuk diperhatikan ya. Jadi kalau punya sisa-sisa buku LKS di rumahnya yang di dalamnya ada ayat Al-Qur'annya, jangan dijual, lebih baik dibakar. Kalau nggak ada ayat Al-Qur'annya, nggak ada hadisnya, terserah kalian sudah. Biasanya kalau buku pelajaran formal nggak terlalu sebetulnya orang itu kalau ingin dimuliakan oleh ilmunya, sebetulnya harus bisa memuliakan ilmunya. Bawa kitab, pakai tangan kanan ditaruh di dada, jangan diselempitkan di ketiak. Bagaimana bisa berkah ilmunya, memberi barokah ilmunya? Sama ilmunya saja kurang ajar, kadang diduduki. Ya kalau sekolah-sekolah formal itu, ya buku LKS-nya diduduki, kadang dilempar-lempar. Gimana yang mau memberi berkah ilmunya? Tirulah gimana kalian itu, semua ilmu sebetulnya itu semua ilmunya Allah. Itulah baik dengan apalagi dengan kitab ya, pengarangnya ulama ini. Kalau kitab taruh di dada kalau bawa, jangan disempitkan di ketiak atau ditaruh pangkat tangan kiri. Dimuliakan biar ilmu kalian itu memberi keberkahan kepada kalian. Kalau orang bisa memuliakan ilmu, insya Allah ilmunya berkah. Tapi kalau nggak bisa memuliakan ilmu, nggak bisa mendapatkan berkahnya ilmu. Sama, seorang memuliakan guru, pasti juga akan mendapat keberkahan guru. Kalau nggak bisa memuliakan guru, juga nggak bisa mendapat keberkahan guru. Sama seperti itu. Astagfirullahaladzim.